Xiaoyan terkejut benar-benar melihat api hati. Ia menduga panggilan yang ia rasakan sebelumnya berasal dari api ini. Sayangnya api surgawi tubuh ini tidak terlalu berfungsi pada peningkatan teknik pembakaran. Xiaoyan hendak pergi namun ia teringat tentang pagoda pelatihan energi yang memerlukan api. Dengan adanya api ini, pagoda dapat dibuka kembali sehingga dapat menyelesaikan sepenuhnya masalah keterpurukan pagoda pelatihan energi. Dengan begitu dirinya bisa pergi ke daratan tengah dengan tenang. Xiaoyan kembali berjalan mendekati api tersebut. Namun ketika Xiaoyan ingin meraih api tersebut, ia dikagetkan dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul. Ia pun segera melompat menjauh. Belum sempat ia mendarat, Xiaoyan sudah ditangkap oleh sosok misterius. Sosok itu meminta Xiaoyan untuk tenang. Setelah ia membawa Xiaoyan mendekat, ia meminum sedikit anggur dari kendi yang ia bawa. Sosok itu tak sengaja mencium aroma sesuatu dari tubuh Xiaoyan. Betapa terkejutnya saat tahu itu adalah aroma dari api hati. Ia seperti tak percaya jika Xiaoyan dapat menaklukkan api hati. Xiaoyan heran dengan Pak Tua ini yang dapat langsung mengetahui api hati di dalam tubuhnya. Ia menundukkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu Anda ada di sini, jadi masuk tanpa izin. Mohon dimaklumi." Pak Tua itu mengeluarkan api hati dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan terjatuh. Lantas Xiaoyan berkata, "Tuan, apa maksudmu?" Xiaoyan bingung dengan apa yang ia lihat. Jelas-jelas api hati telah dimurnikan olehnya, namun mengapa masih begitu patuh kepada orang ini? Pak Tua itu berkata, "Ini adalah kesayanganku, meski kau sudah memurnikannya, tapi di tanganku masih terasa sama seperti dahulu." Xiaoyan meminta Pak Tua ini untuk tidak mempermainkan dirinya, karena ketika ia menaklukkan api hati, ia tidak menyadari bahwa api tersebut mempunyai pemilik. Tentu Xiaoyan tidak menyadarinya karena Pak Tua ini membebaskannya sebelum dirinya mati. Xiaoyan merasa apa yang dikatakan oleh Pak Tua ini adalah benar. Ia berpikir yang tidak-tidak dengan Pak Tua ini. Ia mengira Pak Tua ini ingin mengambil kembali api hati. Jika hal itu terjadi, dirinya hanya bisa bertarung dengannya. Pak Tua itu meyakinkan Xiaoyan jika dirinya tidak akan merebut api hati. Pak Tua ini menyadari jika di tubuh Xiaoyan ada sedikit aroma kayu, yang kemungkinan adalah seorang alkemis. Pak Tua ini mengambil api hati tubuh. Ia bisa memberi api ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan tak mengetahui apa maksud dari Pak Tua ini. Melihat Xiaoyan yang bingung, Pak Tua ini mengira jika api hati tubuh belum bisa membuat Xiaoyan tergoda, menganggap jika Xiaoyan benar-benar serakah. Ia pun mengeluarkan gulungan yang berisi jurus bertarung tingkat langit, teknik api 5 cincin. Ini adalah jurus yang membuat Pak Tua ini terkenal. Ia berniat memberikan 2 harta karun ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan tambah bingung dengan sikap Pak Tua ini. Bersikap baik tanpa alasan, pasti ada maksud tertentu. Xiaoyan yang sebenarnya masih berpikir apa sih maksud dari Pak Tua ini. Namun Pak Tua ini malah menganggap jika Xiaoyan tak mau menerima hanya dengan 2 harta karun ini. Jadi Pak Tua ini menganggap jika Xiaoyan ini sangat serakah. Karena Xiaoyan menolaknya, Pak Tua ini bermaksud ingin memberi Xiaoyan pelajaran. Melihatnya mengeluarkan kekuatan yang kuat, Xiaoyan meminta Pak Tua ini untuk tenang. Ia memberikan penjelasan tentang kebingungan dirinya, yakni ia ingin tahu apa alasan Pak Tua ini memberikan hadiah berharga kepada dirinya. Ia tak bisa menerima begitu saja. Pak Tua itu menjelaskan jika bukan karena jiwanya akan segera menghilang, dirinya tidak akan menyenangkan generasi muda seperti Xiaoyan. Ia bahkan begitu terpuruk sampai meminta tolong pada generasi muda. Xiaoyan akhirnya mengetahui nasib Pak Tua ini sama seperti gurunya Yaolo. Maksud dari Pak Tua ini adalah meminta bantuan dari Xiaoyan. Nah, 2 harta karun tadi adalah sebagai timbal baliknya. Mengetahui itu, Xiaoyan meminta maaf karena sikapnya yang sembrono. Pak Tua itu memperkenalkan dirinya yang bernama Yan Tianhuo. Orang lain memanggilnya Venerable Tianhuo. Xiaoyan terkejut mengetahui jika yang di depannya ini dulunya adalah seorang Master Doujun.
Menurut Tianhuo, mereka berdua ini memang berjodoh. Hal itu ia simpulkan karena mereka berdua adalah sama-sama majikan dari api hati. Tianhuo bercerita tentang kejadian waktu itu. Ia tak sengaja menemukan api hati tubuh muda di dunia magma ini. Tentu saja ia tak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Sayangnya dua api surgawi saling menolak. Terjadi pertempuran api surgawi dan membuat dirinya terluka parah. Manusia kadal api menyerang dirinya secara diam-diam yang membuat tubuh fisik runtuh. Sebelum mati dirinya melepaskannya, sementara jiwa melekat pada tubuh muda ini. Mengingat kejadian itu membuat Tianhuo menjadi sedih. Ia menyuruh Xiaoyan pergi, ia takkan mempersulit Xiaoyan lagi. Karena dirinya akan mati tak perlu ada yang ia takutkan. Melihat kondisi Tianhuo yang sama seperti gurunya, mereka terpaksa dipenjarakan dan tidak bisa melihat langit. Xiaoyan pun segera memanggil Tianhuo. Ia berkata, "Aku tidak berbakat, tidak tahu apa kesulitan Anda, aku bersedia membantumu." Mendengarnya membuat Tianhuo kesal, karena menurutnya ini adalah pertukaran yang adil. Xiaoyan pun segera meminta maaf dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Tianhuo. Tianhuo ingin mengetahui apakah Xiaoyan sebagai alkemis tahu cara memperbaiki jiwa. Xiaoyan sedikit mengetahui mengenai hal tersebut. Untuk meyakinkan Tianhuo, Xiaoyan dengan senang hati akan mencobanya. Seperti tak percaya jika Xiaoyan mempunyai cara untuk memperbaiki jiwa, lantas Tianhuo kembali memastikannya. Setelah memastikan, Tianhuo sangat senang karena dirinya tidak perlu mati. Namun untuk memperbaiki jiwa dari Master Daojun itu tidaklah mudah. Tianhuo kembali mengeluarkan harta karun miliknya. Kecuali kendi, ia akan memberikannya kepada Xiaoyan jika Xiaoyan bisa membantu dirinya. Untuk mendapatkan kepercayaan Xiaoyan, Tianhuo akan memberikannya terlebih dahulu. Setelah dipastikan tidak ada masalah, barulah Xiaoyan bisa memperbaiki jiwanya. Xiaoyan sebenarnya tidak mempermasalahkan harta tersebut. Ia hanya ingin meminta satu persyaratan lagi. Di tempat lain terlihat Han Feng sedang menghisap asap. Konon Han Feng sudah ketagihan menghisap asap ini. Seorang dari istana jiwa mengingatkan Han Feng jika Han Feng tidak bisa mendapatkan cairan bodi, orang itu tidak akan melindungi Han Feng lagi. Han Feng berkata, "Bukan hanya aku saja yang punya dendam terhadap Akademi Jianan. Asal membentuk aliansi dengan kekuatan-kekuatan itu, aku bisa meratakan Akademi Jianan dan membunuh Xiaoyan. Bukankah cairan bodi yang diinginkan oleh Master bisa didapatkan dengan mudah?" Orang istana jiwa itu kembali mengingatkan Han Feng untuk menepati janjinya, karena kalau tidak takutnya Han Feng akan menjadi jiwa dalam lampu ini. Saking sudah ketagihan, Han Feng kembali menghirup jiwa dalam lampu. Kembali di dunia magma, Xiaoyan sedang bertarung dengan kadal api. Rupanya persyaratan Xiaoyan adalah meminta Tianhuo menjadi pengawalnya selama 1 tahun. Xiaoyan yang sedikit kewalahan menghadapi para kadal ini, ia kembali mengingatkan Venerable Tianhuo bahwa kesepakatannya adalah Tianhuo yang melindungi dirinya, bukan malah dirinya yang melindungi Tianhuo. Melihat jika Tianhuo terus bersembunyi, Xiaoyan mengira jika Tianhuo ini adalah seorang Daojun palsu. Tianhuo yang kekuatannya diragukan oleh Xiaoyan, ia menunjukkan kekuatannya. Ia menjentikkan jari dan terbentuklah pelindung yang membuat mereka berdua tak dapat dilihat dari luar. Meski tubuh roh Tianhuo telah jatuh ke Daozong bintang 8, situasi kecil seperti ini tepat untuk melatih Xiaoyan. Xiaoyan tak tahu bagaimana para kadal ini bisa muncul. Ia sekarang percaya alam memang penuh dengan keajaiban. Tianhuo membawa Xiaoyan ke atas. Xiaoyan merasakan ada pergerakan aneh dari giok Kaisar Touzi. Xiaoyan pun berhenti dan menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Kemungkinan ada sesuatu yang berhubungan dengan giok Kaisar Touzi di kedalaman magma. Mungkin juga ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Master Daodi. Jika itu benar adanya dan dirinya dapat mendapatkannya, ia akan bisa bersaing dengan istana jiwa. Xiaoyan mencoba menggunakan persepsinya untuk melihat di kedalaman magma. Ia kaget ada sesuatu yang menakutkan di kedalaman magma. Tianhuo menyarankan Xiaoyan agar tidak berpikir untuk pergi mencari tahu.
karena ia samar-samar bisa merasakan ada keberadaan yang sangat menakutkan di kedalaman magma. Soyan yang saat ini bahkan tidak bisa melewati kadal api tentu sadar akan kekuatannya yang sekarang. Ditambah di sisinya ada Venerable Tianhuo yang masih belum jelas musuh atau teman. Dirinya memang butuh kekuatan untuk menyelamatkan ayah dan gurunya, tapi syaratnya ia harus hidup. Ia pun memutuskan untuk segera naik menuju permukaan magma. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dirinya pasti akan kembali lagi ke tempat ini. Di tengah jalan, Tianhuo mengingatkan Xiaoyan bahwa kekuatan jiwanya terlalu lemah, hampir tidak bisa mempertahankan perisai energi. Ia pun segera masuk ke dalam cincin untuk memulihkan energi. Xiaoyan mampir sebentar sebelum melanjutkan. Siapa sangka kadal api masih mengejar Xiaoyan. Xiaoyan menebak Tianhuo pasti akan tidur lumayan lama. Di tempat Xiaoyan berhenti ini energi elemen api sangatlah banyak, sangat cocok untuk melatih teknik api 5 cincin. Di luar pagoda pelatihan energi ada beberapa orang terdekat Xiaoyan yang sepertinya mengkhawatirkan Xiaoyan yang belum keluar. Tetua Agung Sugyan mengira jika Xiaoyan sedang dalam masalah karena sudah berada di bawah pagoda sangat lama namun belum juga keluar. Xiaoli berpikiran positif kepada adiknya. Ia tahu berdasarkan kemampuan Xiaoyan saat ini harusnya Xiaoyan akan baik-baik saja. Sebaliknya Han Feng, dia menarik dukungan dari semua master di wilayah sudut hitam dan berencana membentuk aliansi untuk menyerang akademi. Tidak tahu apakah adik ketiga bisa keluar sebelum perang dimulai. Xiaoyan yang berlatih dikagetkan dengan serangan bola api yang tiba-tiba. Untungnya ia dapat menghindari serangan tersebut. Terlihat kadal api telah menemukan keberadaan Xiaoyan. Xiaoyan berencana untuk menggunakan teknik yang baru ia pelajari untuk mengalahkan kadal api ini. Xiaoyan berhasil membuat api miliknya berwujud serigala. Ia mengarahkan serangan ini langsung ke arah para kadal api. Tak disangka kekuatannya sungguh luar biasa, bahkan membuat kadal api musnah tak menyisakan apapun. Setelah Xiaoyan berhasil menyelesaikan masalah menghadapi kadal api, Tianhuo muncul. Tianhuo memuji serangan Xiaoyan barusan lumayan bagus. Ada 30% kekuatan dirinya waktu itu. Xiaoyan mengajak Tianhuo untuk segera pergi karena jumlah kadal api semakin banyak. Xiaoyan berpikir jika Pak Tua Tianhuo ini harusnya sudah bangun dari tadi. Dia sengaja bersembunyi dan hanya menonton saja. Akhirnya Xiaoyan berhasil keluar dari dunia magma. Gelombang semesta yang ia latih sudah ada hasilnya. Teknik api 5 cincin juga sudah menghasilkan wujud serigala. Tak berapa lama datanglah Tetua Agung Sugyan. Ia lega melihat Xiaoyan baik-baik saja. Tetua Agung memeriksa Xiaoyan karena ia berpikir Xiaoyan sedang mendapatkan masalah. Tetua Agung merasakan Xiaoyan sudah menerobos lagi. Ia sekarang sudah berada di Do Huang bintang 6. Tetua Agung mengingat masa dirinya menjadi Do Huang. Waktu itu penerobosan tercepat juga memakan waktu sekitar 1 tahun. Xiaoyan sedikit tidak enak dipuji oleh Tetua Agung. Lalu ia menunjukkan poci api yang diberikan oleh Tetua Agung sebelumnya. Tetua Agung terkejut melihat poci itu diisi oleh sumber api hati. Ia tak mengharapkan Xiaoyan memasukkan api sumber ke dalam poci, karena jika ini dilakukan bisa membuat Xiaoyan tak bisa berkembang. Jika seperti ini, takutnya Xiaoyan tak bisa bertarung dengan istana jiwa. Xiaoyan menjelaskan bahwa meski api ini adalah api hati, namun api ini bukanlah api yang ada di tubuhnya. Kalau tidak, mana mungkin kekuatannya begitu lemah. Tetua Agung merasakan kekuatan api tersebut dan memang benar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan memberitahu Tetua Agung jika dirinya menemukan bagian api hati di dunia magma. Meskipun masih
masih dalam masa pertumbuhan tapi tetap dapat memulihkan fungsi pagoda pelatihan energi. Selain itu, jika dipelihara sejak kecil juga tidak akan menolak halaman dalam jika sudah dewasa. Dengan kata lain, mungkin pagoda pelatihan energi bisa dibuka secara permanen. Tetua Agung nampak terharu melihat usaha keras Xiaoyan. Hal itu diungkapkan dengan Tetua Agung menepuk pundak Xiaoyan dengan lembut. Dengan Xiaoyan memberikan api ini maka semuanya sudah selesai. Xiaoyan mengambil api dewasa yang sulit dijinakkan dan akademi kembali mendapatkan api yang masih muda. Maksudnya impaslah, sudah tidak ada utang lagi. Akhirnya Xiaoyan bisa merasa tenang. Pagoda pelatihan energi akhirnya dapat menghasilkan api hati lagi. Semua murid akademi nampak begitu senang. Terlihat para tetua kembali meletakkan api hati yang baru didapatkan di pagoda pelatihan energi. Tetua Agung dan Xiaoyan melihat proses tersebut. Tetua Agung menoleh ke arah Xiaoyan. Ia bermaksud berterima kasih atas kerja keras Xiaoyan agar pagoda pelatihan energi dapat diaktifkan kembali. Xiaoyan menangkupkan tangan sembari berkata, "Ini sudah seharusnya kulakukan." Melihat Xiaoyan yang sudah keluar dari pagoda, Xian langsung menghampirinya dan menanyakan apakah ini dibuat oleh Xiaoyan. Xiaoyan berharap Xian tidak membuat keributan di akademi selama dirinya berlatih. Xian nampak kesal mendengar perkataan Xiaoyan. Xian menyadari jika Xiaoyan sudah berhasil naik tingkat. Hal itu juga membuat kakaknya senang. Xiaoli memberikan kabar mengenai Han Feng. Menurut informasi terbaru yang ia dapatkan, Han Feng berada di Lembah Moyan saat ini. Dia mengundang banyak master wilayah sudut hitam atas nama Lembah Moyan. Han Feng selalu sangat berambisi. Jika dia bergabung dengan kekuatan lain di wilayah sudut hitam, Su Qian takut Akademi Jianan dan Sekte Xiao akan sangat terancam. Lembah Moyan dan Sekte Xiao telah punya dendam kesumat. Kali ini kebetulan bisa langsung memusnahkannya. Xiaoyan menyuruh kakaknya untuk mengatur semua orang kuat yang berada di Sekte Xiao. Xiaoyan ingin mereka semua pergi ke Lembah Moyan esok hari. Xiaoyan ingin kali ini Han Feng tidak bisa bangkit lagi.